Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya, Kombatan Tani. Pada kesempatan hari ini saya berada di lahan terong, teman-teman. Jadi ini terong termasuk perawatannya hampir hampir kurang perawatan ya, karena memang tanaman hanya sedikit, kemudian fokus di yang lain, di tomat sama di cabai. Jadi ini ada sedikit tanaman terong kurang terawat ya, rumputnya ini luar biasa teman-teman ya, teman-teman. Jadi tapi alhamdulillah masih manen juga teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya di sini cuma mau berbagi tips bagaimana caranya sebenarnya untuk kunci dasar atau perawatan dasar yang harus dilakukan ketika kita melakukan budidaya tanaman hortikultura ya. Karena kalau menurut saya sih, ketika kita sudah paham dengan teknis budidaya tanaman, faktor kegagalan yang bisa bisa menjadikan kita gagal dalam berbudidaya itu hanya dua: cuaca yang kurang mendukung atau cuaca yang kurang bagus, dan harga yang kurang bagus. Hanya itu ya. Karena kalau kita sebagai petani, kita itu udah paham, memahami bahwa budidaya tanaman apapun jenisnya, itu kita secara produksi ketika memang cuacanya bagus, cuacanya mendukung, secara produksi kita nggak akan kurang dari standar minimal ya. Misalnya kayak cabai itu kan kalau kita bisa tembus buah kedua itu kan standar minimalnya kan 1 kilo per batang ya. Misalnya kayak tomat itu standar minimalnya dia kalau cuacanya mendukung itu standar minimalnya kan sebenarnya 3 kilo per batang ya. Kemudian kayak terong misalnya ini bisa 7 kilo 5 kilo minimal per batang ya. Tapi kembali lagi kita bahwa kita usaha itu maksimal, dimaksimalkan secara usahanya, penanganannya. Faktor penentu untuk sebuah rezeki itu kalau menurut saya itu harga dan cuaca ya, itu yang akan menjadi penentu dari rezeki kita ya. Jadi rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kegagalannya di cuaca atau di harga ya. Mungkin paham teman-teman ya apa yang saya maksud ya. Jadi gimana saya mau ngomongnya ya, intinya kita usahakan secara maksimal. Ketika kita sudah paham di budidaya tanaman apapun itu, hortikultura, mau cabai, mau tomat, mau terong, mau timun, mau semangka dan lain-lain, itu faktor kegagalannya hanya di dua: cuaca dan harga. Kalau kita sudah paham mau mengatasi masalah hama dan penyakit, mengatasi kerontokan, memperbanyak pembungaan, pembuahan, itu akan bisa kita lakukan caranya dengan keadaan cuaca yang baik ya. Jadi oke teman-teman, jadi secara dasar ya, ini akan saya bagikan secara dasar, secara bukan hanya dasar sebenarnya. Hal yang terpenting yang harus kita lakukan ketika kita melakukan budidaya tanaman hortikultura. Jadi kita konsepnya bahwa apapun tanamannya, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah kita paham dulu apa sebenarnya kebutuhan tanaman itu, terus bagaimana cara melakukan perawatannya. Jadi buat teman-teman pemula yang belum tahu ya, ini mungkin insya Allah bisa membantu ya. Apa yang akan saya bagikan ini bisa membantu sekali sebagai langkah dasar, sebagai langkah-langkah untuk melakukan budidaya tanaman hortikultura khususnya. Karena pada dasarnya semua jenis tanaman itu sama teman-teman ya.
semua jenis tanaman itu pada dasarnya sama, hanya memiliki tingkat kerentanan yang berbeda. Cuma masalah hama dan penyakitnya itu sebenarnya sama. Nah, makanya bagaimana caranya kita mengetahui atau mensiasati supaya tanaman ini dalam kondisi bisa maksimal, bisa sehat. Nah, itu kita harus tahu caranya, bagaimana cara melakukan perawatan yang benar ya. Memberikan kebutuhan dan perawatan tanaman itu yang benar ya. Nah, kegagalan kita hanya tergantung dengan harga dan cuaca. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung dan menonton channel saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang belum subscribe dan baru berkunjung ke channel saya, sekiranya video-video saya bermanfaat, jangan lupa dukung channel saya untuk lebih memacu saya untuk berbagi ilmu dalam budidaya tanaman ya. Jadi begini teman-teman ya, saya bilang tadi dari awal bahwa semua jenis tanaman itu sebenarnya, semua jenis tanaman hortikultura maksud saya ini, secara konsep dasar itu sebenarnya kebutuhannya sama. Kebutuhannya sama, hama dan penyakitnya sama. Jadi begini, ini untuk semua jenis tanaman ya teman-teman ya. Ini bukan, saya nggak mengatakan bahwa ini hanya untuk terong, untuk cabai, untuk tomat, ini enggak. Ini untuk semua jenis tanaman hortikultura. Pertama, ketika tanaman itu di usia muda, artinya dari awal dari awal tanam, ini untuk pemupukan teman-teman ya. Ini untuk pemupukan. Ya mungkin ada beberapa dari teman mungkin yang nggak sepaham dengan pemikiran saya nggak tahu, tapi yang jelas yang saya perhatikan, yang saya praktekkan selama ini hanya seperti itu. Jadi gini teman-teman, untuk pemupukan nih teman-teman ya, ini silakan disimak baik-baik ya, biar Anda paham ya, biar kita semua bisa memahami ya. Untuk tanaman apapun jenisnya, perawatannya, kebutuhannya itu pada intinya sama. Hama dan penyakitnya pun hanya beda waktu dan cara ininya tetap pada intinya sama ya, penanganannya sama. Jadi ini sekarang pertama untuk pola pemupukan teman-teman. Untuk pola pemupukan untuk semua jenis tanaman ini ya. Pertama, di usia 1 sampai 25 hari itu berikan NPK secara berimbang. Ya. Kalaupun ada yang mau ditinggikan, jangan tinggikan kalium dan jangan tinggikan nitrogen. Tinggikanlah fosfatnya. Secara konsep dasar, tanaman itu kebutuhannya untuk makanannya hanya NPK. Nah, di sini saya nggak perlu menjelaskan apa yang apa fungsi N, apa fungsi P, apapun fungsi K, mungkin bagi teman-teman semuanya udah paham. Ini hanya kita berbicara masalah teknis pengaplikasian teman-teman ya. Jadi untuk pertama, di usia 1 minggu HST, 7 hari setelah tanam, itu berikan pupuk berikan pupuk dengan konsentrasi NPK yang berimbang. Misalnya nih, NPK 16. Jangan berikan NPK yang mengandung unsur kalium tinggi. Itu lakukan itu selama sampai usia maksimal 25 hari teman-teman ya. Nah, ketika sudah berusia 30 hari itu berikan pupuk yang mengandung kalium tinggi. Jadi untuk usia tanaman itu di atas 25 hari atau minimal 25 hari, berikan pupuk yang mengandung kalium tinggi. Misalnya NPK yang mengandung K-nya tinggi. Jangan berikan N yang tinggi, dan bisa juga kita kurangi fosfatnya dan kita tinggikan kaliumnya. Jadi saya ulangi teman-teman ya. Jadi untuk kebutuhan dasar
tanaman di usia 25 hari atau 1 HST sampai 25 hari itu berikan pemupukan yang berimbang NPK 16 16 16 itu contohnya, atau 15 15 15 itu yang berimbang. Kalaupun ada yang mau ditinggikan, tinggikan P-nya, jangan tinggikan N atau K-nya. Misalnya teman-teman mau pakai nih NPK, campur saja dengan misalnya yang P-nya tinggi Ultradap misalnya, itu enggak apa-apa. Intinya hindari N yang berlebihan dan K yang berlebihan. Jadi yang paling mudah teman-teman ya, berikan aplikasi pada saat usia tanaman di atas maksud saya 1 sampai 25 hari itu berikan NPK yang berimbang. Nah, baru kemudian di atas usia 25 hari, minimal 25 hari, berikan pupuk yang mengandung K tinggi. Kenapa diberikan K tinggi? Karena semua jenis tanaman hortikultura, baik itu tomat, cabai, terong, semangka dan lain-lain, di usia 25 hari itu mulai pembentukan pembuahan, pembentukan pembungaan. Jadi kita harus rangsang untuk pembuahan itu dengan unsur kalium tinggi. Ini untuk semua jenis tanaman teman-teman ya, untuk semua jenis tanaman hortikultura khususnya ya. Jadi untuk semua jenis tanaman hortikultura di usia 25 hari itu terjadi proses pembungaan atau pembuahan ya. Jadi di situ harus kita sertakan pupuk yang aplikasikan pupuk yang mengandung kalium tinggi. Kemudian setelah proses perangsangan pembuahan itu sampai dia pembesaran buah, tetap lakukan pupuk yang mengandung kalium tinggi ya. Misalnya nih hilangkan atau jangan gunakan fosfat ya. Jadi kita gunakan pupuk ketika sudah melakukan pembesaran buah, kita gunakan pupuk yang mengandung kalium dan nitrogen aja ya. Cuma gunakan yang mengandung kalium tinggi ya. Karena tujuannya untuk selalu memunculkan buah dan membesarkan buah. Jadi itu untuk pemupukan teman-teman ya. Jadi pahami bahwa saya ulang sekali lagi untuk pemupukan ya. Usia 1 sampai 25 hari gunakan NPK yang seimbang. 16 16 16 atau 15 15 15. Kalaupun tidak seimbang, jangan berikan K yang berlebihan atau N yang berlebihan. Intinya kalau mau diperbesar, perbesar fosfat karena itu proses pembentukan batang. Kemudian di usia 25 hari ke atas itu gunakan pupuk yang mengandung kalium tinggi dan nitrogen. Kita bisa menghilangkan fosfatnya, enggak perlu kita belikan fosfatnya karena fosfat itu sudah tidak kita butuhkan lagi ketika tanaman itu sudah berusia di atas 25 hari, artinya sudah pembentukan buah ya. Itu untuk kebutuhan tanaman itu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang teman-teman ini punya tanaman yang kerdil dan sebagainya, itu sebenarnya kadang-kadang kunci titik lemahnya di situ ya. Kadang-kadang terlalu besar nitrogen di awal, akhirnya bermasalah tanamannya karena tanamannya timbulnya kekebalan fisiknya kurang, kekuatan fisiknya kurang. Kemudian untuk perawatan nih teman-teman ya. Ini untuk perawatan. Ketika tanaman itu berusia di bawah 1 bulan, usahakan hindari yang namanya fungisida kecuali dalam keadaan ada serangan. Jadi fungisida kecuali itu ada serangan, hindari yang namanya fungisida. Karena fungisida ini ketika kita aplikasikan sering-sering dari awal itu bisa menimbulkan resistensi terhadap jamur dan patogen lainnya ya. Jadi itu teman-teman untuk fungisida ya. Kemudian untuk insektisida usia di bawah 25 hari itu jangan gunakan insektisida yang bersifat sistemik, terkecuali ada serangan yang mengharuskan kita menggunakan insektisida yang bersifat sistemik ya. Itu pun kalau menurut saya insektisida ketika kita gunakan yang bersifat sistemik di usia tanaman masih kecil, gunakan yang berbahan aktif, jangan terlalu tinggi.
kalau saya suka menggunakan Demipo ya. Jadi bahan aktif Demipo misalnya kayak Spontan, Manuver, Eto dan lain-lain, itu merek dagangnya ya, itu banyak ya. Nah, itu hanya sebatas itu teman-teman ya. Nah, kemudian jangan ketika kita melakukan penyepraian itu untuk insektisida itu jangan gunakan insektisida yang berbahan pembawa EC ya. Karena yang berbahan pembawa EC ini dia panas karena dia bahan pembawanya minyak yang bisa membakar daun ketika terjadi overdosis dan paparan sinar matahari yang terlalu panas ya. Itu bisa terbakar daunnya ya. Nah, kemudian teman-teman ya, untuk menangani hama dan penyakit itu kita harus pahami dulu bagaimana caranya tanaman itu terserang, terus pola serangan tanaman seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah, itu harus kita pahami. Ketika kita sudah pahami itu, kita pahami penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Nah, kadang-kadang orang ini kan melakukan apa ya, pengendalian hama dan penyakit itu terkadang tidak tepat sasaran, tidak selesai karena tidak tepat tidak tepat guna ya. Jadi untuk fungisida itu teman-teman ya, untuk fungisida ini kita kembali ke fungisida. Untuk fungisida jangan gunakan bahan aktif mankoseb secara berlebihan apalagi di kondisi cuaca panas, karena itu bisa membakar daun dan buahnya teman-teman ya. Jadi untuk apapun jenisnya tanaman, kebutuhan dasarnya ya seperti itu tadi teman-teman ya. Untuk perawatannya pun seperti itu tadi ya. Jadi untuk kelanjutannya teman-teman ya, jadi ini karena durasinya terlalu panjang, nanti bagi teman-teman yang kurang berkenan ya mungkin terlalu panjang, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk besok insya Allah saya upload lagi bagaimana cara kita mengamati tanaman itu dengan serangan-serangan hama dan penyakit, dan bagaimana cara kita mengendalikannya ya teman-teman ya. Ini untuk semua jenis tanaman teman-teman, bukan hanya cabai, tomat, terong, pokoknya semua jenis tanaman yang hortikultura teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk buat teman-teman yang pemula ya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya. Oke teman-teman, sementara itu aja dulu. Insya Allah besok akan saya upload lagi untuk pembahasan kelanjutannya teman-teman ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.